Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yusrina dan partner saya bernama Suliyati. Kami ingin mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Bisnis yang akan kami jalani dan kembangkan bernama Quickjack. Quickjack adalah platform dua sisi yang menghubungkan driver dengan customer yang mencari tumpangan menggunakan aplikasi saudara mereka. Aplikasi ini memudahkan driver untuk menemukan orang yang menginginkan tumpangan. Berikut ini adalah bisnis model kanvas kami yang bernama Quickjack. Yang pertama ada customer statement. Customer statement adalah elemen pertama yang harus diperhatikan dalam bisnis model kanvas, adalah menentukan pelanggan yang akan menjadi target dari bisnis. Bila tidak ditentukan dengan benar, maka tidak memberikan hasil yang diharapkan karena segmentasi pelanggannya tidak terdefinisikan dengan jelas. Customer statement adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang mengkonsumsi produk. Segmentasinya terdiri dari segmentasi geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Berikut ini adalah customer statement bisnis kami. Penumpang yang berdasarkan pengalaman dalam berkendara seperti orang yang pertama tidak memiliki kendaraan seperti mobil atau motor. Yang kedua, memiliki mobilitas tinggi untuk perjalanan bisnis. Yang ketiga, menginginkan harga yang terjangkau dalam perjalanan. Yang keempat, memiliki pengalaman ketika menaiki kendaraan yang lebih bagus. Yang kelima, pelayanan yang nyaman. Selanjutnya ada customer statement bagi driver. Yang pertama, part-time driver. Yang kedua, full-time driver. Yang ketiga, commercial driver. Yang keempat, private driver. Yang kelima, job site driver. Yang terakhir, yang keenam, ada freelance driver. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition adalah keunggulan produk serta poin-poin manfaat yang Quickjack tawarkan kepada customer yang sudah disegmentasikan. Dengan value proposition, maka akan dipecahkan masalah dan penuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai penawaran. Pada elemen ini juga membahas mengenai produk atau jasa yang laku di pasaran, selalu memiliki nilai manfaat yang unik dan unggul dibandingkan produk sejenis. Berikut ini adalah value proposition dalam bisnis kami, yang terutama bagi penumpang, yakni yang pertama, pemesanan perjalanan sesuai permintaan atau sesuai dengan kenyamanan penumpang. Yang kedua ada real-time tracking. Yang ketiga ada ETA yang akurat. Yang keempat ada cashless readers. Yang kelima ada tidak menunggu terlalu lama untuk perjalanan. Value proposition dalam bisnis kami bagi driver, yang pertama penghasilan, kedua kemudahan untuk bergabung, yang ketiga jadwal kerja lebih fleksibel, yang keempat kemudahan untuk mendapatkan pelanggan, yang kelima pembayaran secara online melalui e-wallet, yang keenam ada training session, yang terakhir yang ketujuh mengurangi waktu menganggur. Selanjutnya channels. Untuk elemen ini, Quickjack harus berfokus pada apa cara yang akan Quickjack tempuh untuk bisa menyampaikan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan penggunaan channels yang tepat, value proposition baru bisa tersampaikan kepada customer statement. Tentu saja beda ya, customer statement itu biasanya dengan channels yang dipakai itu juga beda ya. Elemen ini memiliki jenis-jenis saluran, yaitu sales force, web sales, own stores, partner stores, dan wholesalers. Channels juga memiliki beberapa phase, yaitu kesadaran, evaluasi, pembelian, penyampaian, dan purna jual. Berikut ini adalah channels dalam bisnis kami. Di antaranya ada mobile apps, sosial media, dari mulut ke mulut,
online advertising, offline advertising, terus TVC atau television komersial, billboard. Selanjutnya ada customer relation. Customer relation adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi, mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan atau upselling. Elemen ini juga memiliki beberapa kategori, yaitu personal assistant, dedicated personal assistant, self-service, automated service, communities, dan geo-creation. Berikut ini adalah customer relationship dalam bisnis kami. Di antaranya ada self-service, on-demand, terus ada kemudahan dalam menggunakan, selanjutnya ada aman, terjamin, dan adil, terus cepat dalam menanggapi, atau responsifnya cepat terhadap customer. Yang selanjutnya ada transparan dengan adanya ratings. Yang terakhir ada regulator meeting. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream adalah jenis pendapatan yang dihasilkan dari proposisi nilai yang ditawarkan dengan sukses ke customer. Elemen ini juga terdiri dari business to business, business to customer, dan business customer to customer. Business to business yaitu transaksi usaha yang memberikan layanan kepada pembeli berskala besar atau dari produsen ke sebuah organisasi atau perusahaan lain yang membeli dalam skala besar. Business to customer adalah transaksi usaha yang memberikan layanan kepada konsumen retail yang dapat membeli secara eceran. Berikut ini adalah revenue stream kami dalam bisnis kami. Yang pertama, mendapatkan komisi setiap perjalanan. Yang kedua, biaya cancellation. Yang ketiga, ada kenaikan harga ketika permintaan yang tinggi, permintaan customer yang tinggi. Yang keempat, harga premium untuk kendaraan tertentu. Yang kelima, ada komisi jasa pengiriman barang. Dan yang terakhir ada brand partnership. Selanjutnya, untuk materi key result akan disampaikan oleh partner saya yang bernama Suryati. Bisnis model kanvas berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Suryati. Di sini setelah revenue stream, maka kita akan bahas terkait key research. Key research merupakan aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Untuk QCheck tentunya ada beberapa list key research-nya, yaitu teknologi dan platform, arsitektur platform, pengetahuan atau keterampilan dalam membaca peta atau perjalanan, kemudian brand atau merek, kemudian aplikasi. Selanjutnya adalah key activities. Untuk dapat mencapai value proposition, maka tentunya kita akan meningkatkan mutu dalam memberikan jasa. Inilah yang dimaksudkan dengan elemen key activities. Hal penting yang dalam key research adalah menghasilkan proporsi nilai yang baik dan kompetitif dalam suatu produk, baik itu produk barang ataupun jasa. Untuk sampai dengan customer di tangan customer segment, aktivitas ini juga tergolong vital karena ketika aktivitas tidak dilakukan dengan maksimal, maka value proposition yang dihasilkan tidak akan begitu baik. Kategori kegiatan dalam elemen ini diantaranya adalah aktivitas dalam membuat, merancang, mengirimkan produk atau problem solving, aktivitas operasi dalam penyedia jasa, misalkan konsultan, rumah sakit, platform network, tempat yang bertemunya 2 orang atau lebih sektor usaha untuk berinteraksi atau membangun network. Untuk QCheck, aktivitasnya antara lain yaitu meningkatkan efek jaringan, merekrut dan mempertahankan peserta platform, baik itu dari driver atau penumpangnya.
kemudian menyempurnakan proposisi nilai, kemudian meningkatkan teknologi, kemudian memperluas secara geografis, kemudian memperluas target marketnya. Untuk selanjutnya adalah key partner. Tentunya dalam bisnis QJack ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan relation. Pada menjalankan dan mengembangkan komponen bisnis ini, lebih baik menjalin relasi dengan pihak yang sudah expert dalam bidangnya. Posisi dalam elemen key partner ini bermanfaat untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas atas key activities yang telah dibuat. QJack memiliki beberapa list untuk key partners-nya, antara lain yaitu sebagai investor, venture capitals, Google Map, marketplace, technology partner, research partner, hire vehicle partner, hire car partner, insurance partner, drivers, lobbyists, Ubiclan. Ubiclan merupakan tempat di mana kita bisa advertising berupa stiker yang ditempel di mobil. Kemudian key partners untuk QJack berikutnya adalah offline shop. Kemudian setelah mengetahui itu semua, beberapa key partners ada sebelumnya juga, maka kita akan membahas cost structure. Cost structure yaitu jenis biaya yang terjadi untuk jalan usahanya. Di sini saya akan menyampaikan bahwa akan sangat berguna bila struktur biaya model bisnis dibedakan menjadi dua kelas, yaitu yang terpacu pada biaya dan terpacu nilai. Terpacu pada biaya maksudnya adalah biaya terfokus pada penilaian biaya, sedangkan terpacu nilai adalah berfokus pada penciptaan nilai. Elemen ini memiliki karakteristik yaitu biaya tetap, biaya variabel, skala ekonomi, dan lingkup ekonomi. Dalam QJack memiliki cost structure sebagai berikut, yaitu gaji karyawan, tenaga kerja langsung yaitu driver, kemudian teknologi development, kemudian marketing, operation expenses, legal activity berupa pajak atau notaris atau legal dalam hak paten yang berkaitan hal tersebut. Kemudian juga ada vehicles and scooters, yaitu perusahaan juga memiliki aset berupa vehicle dan scooter untuk operasional sehari-hari. Sekian dari tim kita, Nabila Yusrina dan Suliati. Semoga apa yang kita paparkan menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.